Tuhan. Baik, salam penatelanan. Tuhan berkata, aku akan pergi. Amin. Aku atau saya akan pergi. Tapi bagi mereka yang sudah mengikuti, saya nampak ada beberapa orang yang sudah mengikuti pengukuhan, program pengukuhan penatelanan atau kerohanian penatelanan. Saya harap tema ini diubah sedikit ya, karena bagi kita, saya harap ini bukan jadi akan, nanti habis 5 tahun masih akan, habis 1 tahun masih akan. Nah, jadi kita ubah saya sedang pergi. Jadi kebanyakan gereja sudah sedang pergi, artinya mereka sudah mengimplementasi beberapa hal, terutama beberapa bagian penekanan daripada penatelanan kita. Of course, kita banyak berbicara mengenai soal-soal yang lain, tetapi untuk sehingga petang hari Sabat ini, kita akan bercakap beberapa bagian tentunya spesifik mengenai persembahan. Karena semua kita tahu yang persembahan di mission, kita kebeluran, perlu sesuatu, dan ada sebab reason secara alkitabiah kenapa saudara dan saya mengambil satu hal bagian yang penting dari sudut persembahan. Baik, itu kita akan lewati bersama untuk beberapa hari kemudian, tetapi untuk kali ini saya mengulangi beberapa bagian yang sudah dibawakan oleh Pastor daerah. Terima kasih atas jemputan bersama Pastor, dan saya akan ulangi beberapa bagian dari apa yang sudah disampaikan. Tetapi supaya lebih sistematik, maka kita akan lebih menghafal apa sebenarnya penekanan dari penatelanan atau stewardship. Karena terlalu umum kita dengar mengenai stewardship, tetapi sebenarnya ada bagian-bagian tertentu yang ditekankan. Jadi begitu kita keluar dari selesai pertemuan nanti di gereja ini, ada 2 hal yang kita kena lihat. Yang pertama, kita mengetahui apa sebenarnya penekanan jabatan penatelanan. Yang kedua ialah kita terlibat untuk satu agenda. Nanti saya beritahu ya. Baik, saya mau tahu dulu, sesuai dengan lagu kita tadi, berapa di antara kita di sini yang sudah rindu akan kedatangan Yesus yang kedua kali? Boleh saya lihat tangannya, responnya? Wah, luar biasa. Terima kasih. Oke, saya pergi ke soalan yang lebih dari hati lagi sekarang. Berapa di antara kita yang betul-betul sudah sedia Yesus datang? Oke, sudah semakin sedikit. Oke. Saudara di daerah Kelawat ini sebetulnya masih biasa-biasa, sebab di mana saja kami pergi pun sama. Bila sebut rindu, semua angkat tangan. Tapi bila saya katakan berapa di antara yang sudah setia betul Yesus datang, mungkin ada lebih kurang 98 orang, tetapi hanya 4 orang yang angkat tangan. Artinya mungkin ada pelbagai aspek yang harus dilihat. Tetapi saya sangat yakin betul, sebelum matahari terbenam pada hari Sabat minggu ini, kita akan mengetahui apa sebenarnya jawaban soalan tadi. Adakah saya benar-benar sudah bersedia akan kedatangan Yesus yang kedua kali? Baik, Tuhan mengatur masa untuk bertemu kali ini, dan saya sangat yakin dimanapun Tuhan atur, saya sangat pasti yang Tuhan merencanakan dan ada message yang Tuhan mau saya sampaikan kepada anggota gereja di mana saja, termasuk di daerah Kelawat. Walaupun hal ini berulang-ulang, diulang-ulang ada titik pelajaran. Nggak pinai jin bagi kita bahingan daharat di kumpulan om pepetakan di penatelanan memang harus sebab na tu namando pawon saya optitimungan datimnya kalian. Om kalau kita pinay pertemuan
mulai 3 malam yang lalu sehingga hari ini dan hari Sabat merupakan satu pertemuan yang paling penting karena ini melibatkan satu agenda yang sangat penting kita mau selesaikan, yaitu bagaimana saya dan saudara boleh mempercepatkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Adakah ini terlalu asing di pikiran kita? Siapalah saya, insan yang berdosa, boleh mempercepatkan kedatangan Yesus yang kedua kali? Siapalah saya? Adakah saya boleh campur tangan ataupun mengambil tempat bagi jadwal Yesus untuk turun ke dunia? Saudara, melalui pembahasan dan tulisan-tulisan Tuhan membuat saudara akan sangat pasti bahwa saudara dan saya sebenarnya boleh mempercepatkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu kita akan bahas. Itu sebab saya katakan pertemuan ini sangat penting sejak 3 hari lalu sampai pada hari Sabat ini. Jangan sampai kita terlepas, sebab saudara mempunyai peranan yang sangat penting bagaimana mempercepatkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi ini agenda kita tetap konsisten mulai malam pertama sehingga malam ini, besok dan sehingga selesai Sabat, kita dengan agenda yang sama. Baik, saudara yang datang pada hari ini, saya belum ke topiknya, tapi saya begini, saya diberkati dengan kehadiran kita. Saya merasa agak sedikit bagi mereka yang tidak datang, mungkin saja sakit dan sebagainya atau ada halangan, tetapi ini pertemuan yang sangat penting, berpesta rohani. Namun bagi kita yang datang, kita juga paling malam sekiranya kita hanya jadi pendengar yang baik, tetapi tidak menjadi pelaku firman yang baik. Tetapi saya sangat yakin betul gereja di daerah Kelawat bukan hanya jadi pendengar yang baik, tetapi saudara adalah juga pelaku firman yang baik. Jadi mulai beberapa malam yang lalu banyak hal yang kita sudah pelajari, dan pada malam ini kita pergi ke bagian-bagian yang lebih dalam dan tetap dengan agenda kita mempercepatkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Baik, sedikit mengenai penatelanan Alkitabiah, pas daerah sudah singgung ini. Cuma saya perlu beritahu sedikit sejarah ke belakang. Jabatan penatelanan ataupun jabatan dulu ini belum ada pelayanan. Dia terus kepada jabatan penatelanan. Tetapi pada tahun 2010 mereka melihat bahwa penatelanan juga adalah sebuah pelayanan. Jadi itu sebab mereka tambah di board, diambil keputusan ia adalah jabatan pelayanan penatelanan. Dan kita tahu yang ia ditubuhkan pada tahun 1966. Wujud jabatan ini wujud pada 1966. Ada sebab utama kenapa diwujudkan kenapa 1966. Ini yang kita akan lihat nanti sedikit lagi. Kenapa 1966 sedangkan pelayanan jabatan-jabatan yang lain sudah ada. Bahkan sudah ada yang beberapa dari 1863 sudah ada beberapa jabatan. Kemudian kenapa terlalu lama betul jabatan penatelanan baru diwujudkan. Dan pengarah jabatan penatelanan pertama ialah Walker and Starks, pengarah pertama jabatan penatelanan GC. Kemudian pengarah jabatan pelayanan penatelanan 2021-2025 ataupun sebenarnya 2016 lagi si Pastor Marcos F. Bopin. Kalau di SSD siapa pengarah? Isaiah Division data deh, pengarah penatelanan. Belum data deh. Pastor Jibril. Iya, lupa. Pastor Jibril yang pengarah penatelanan dari SSD. Hila number MAUM nggak Isai?
Pastor Kozel, oke. Bagus, Pastor Kozel, thank you. Sekurang-kurangnya katutun dekat saya pengarah kaya opong itu dia Thailand. Maksudnya, negara Thailand sebagai anggota kerajaan ini pemuat yang bisa pengarah kau sekurang-kurang apa bupin bukan pemain atau jibil nggak mustahil ada pas jibil lah. Jadi itu pernah sekadar suka elang atau jabatan pengaturan atau tidak union dan peringkat SST. Baik, kailangan ng logo ba kayo? Jika hindi logo panatayanan, habang hitit rugi, nga habitin makota, na dia ditemukan dua na titik iti rugi ng makota. Papayla, the salib, ay lantar kay salib ay ilan na rugi makota dan pamumunan man patahapag man Yesus. O ilan na pandit, hudi nga makota da mata da kinarohingan. Jadi pembandingan po nga rugi sampapi o sampapi na po nga makota da kinarohingan. Manusia beri mahkota duri kematian terhadap Yesus, tetapi Tuhan memberi mahkota yang teragung kepada Yesus Kristus. Jadi hal-hal ailan ada connection ada di kebelajaran terpakai. Oke, gereja Seventh-day Adventist terutama era 2022 hingga 2025. Kita yang betul kita tidak mau lagi ada kuin-kuinil pada tahun berikutnya. Sejak 2015 lagi persidangan di San Antonio yang masa lalu mereka sudah war-warkan yang kita tidak mau lagi ada mesyuarat persidangan di dunia ini untuk Seventh-day Adventist. Tapi setelah itu ternyata Yesus belum datang lagi. Kemudian kita masih lagi cakap, ayah, mungkin ada sesuatu yang harus dilakukan oleh anggota gereja supaya kita tidak perlu lagi ada perencanaan pada tahun selepas 2025. Karena gereja kita sebenarnya sangat unik. Kita mempunyai pengajaran yang sangat istimewa. Pastor Max sudah berikan penjelasan-penjelasan yang sangat-sangat luar biasa kan. Macam Kristen ini pun kita tengok Kristen yang berhari Sabat kalau di Sabat macam tiap gereja di daerah Kelawat ini yang menjadi model untuk era 2022 hingga 2025 dengan message-message yang luar biasa dari perkataan penatalayanan atau stewardship. Ini yang kita akan bahas dan kita harap yang selesai, kalau tidak kita buat lagi di masa akan datang. Walaupun topik ini berulang-ulang sebenarnya, tetapi saya sangat pasti yang ada sejak perkara yang boleh kita pelajari bersama. Baik, cuma bila saja disebut penatelayanan, makna penatelayanan ini telah disalah mengerti oleh ramai anggota gereja sehingga telah mencipta prejudis dan mengakibatkan ini. Salah satu dia ialah ada anggota gereja yang tidak percaya kepada sistem dan para pemimpin gereja. Itu sebab saudara tahu salamun berluar di gereja datik SD dengan gereja. Selain itu pengalihan persekutuan dan persembahan kepada perorangan atau kelompok lain. Dan ini yang saya mau kasih tahu tadi. Kenapa pada tahun ini diwujudkan 1966? Sebab 10 tahun sebelum itu, 1957, sebenarnya ada kejadian di mana persembahan persepuluhan kita sebelum ini malah meningkat. Tetapi pada tahun 1957 tiba-tiba drop persembahan dan persepuluhan. Sekali mereka lihat dan kaji,
Ternyata ada ramai anggota gereja mengalihkan persekutuan dan persembahan ini kepada anggota gereja. Saudara jangan pernah berpikir mengalihkan persembahan atau persekutuan kita kepada perorangan. Kita mempunyai doktrin yang sangat solid sejak memulai bahwa storehouse kita ialah di mission. Ada yang mempertanyakan juga kenapa Ellen White pergi dia kasihkan spesifik tithe dia kepada dua tempat. Tapi persoalan dia, kita yang tiba-tiba mau kasih ke tempat lain, adakah kita dapat ilham? Ellen White dia dapat betul ilham waktu itu, dan dia tanya, dia beritahu dengan tegas bahwa selepas itu dia tidak lagi memberi kepada storehouse yang lain, kecuali dia hanya memberikan kepada storehouse, yaitu di mission. Jadi ini kena lihat dari sudut konteks pemberiannya. Kemudian bila saja disebut penatelayanan, maka orang akan berpikir ini pasti mengenai proyek mengganti pemberian yang sistematik terancam. Ini pasal duit saja nih, membosankan. Bila sebut kita akan ada kumpulan kebangunan rohani penatelayanan atau seminar penatelayanan. Kadang-kadang belum sempat habis kita ada seminar pendataan, begitu ada sudah respon pasti ini mengenai duit saja nih. Ini penatelayanan memang duit saja, walaupun betul atau potin dia dan haro koplen naritan mogu-mogu mutaritan tusin sebab pengat 2/3 perumpamaan Yesus mengenai harta. Kalaulah Yesus hanya sebut 1/3, mungkin kita pun di Indonesia tidak akan menyebutnya terlalu banyak. Tetapi adakah Yesus salah dalam hal ini? Adakah Yesus yang bersalah oleh sebab terlalu banyak bercakap mengenai uang atau harta? Tidak mungkin. Tetapi harus diingat yang pasal sudah berikan ayat Matius 6 ayat 21, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan kita akan pelajari ternyata Tuhan tidak berbicara, tidak pun mau uang kita. Dia mau hati kita. Tapi nanti kita akan ketahui lebih dalam lagi. Oke? Kemudian bila saja sebut penatelayanan, maka disalah mengerti oleh ramai anggota sehingga mencipta prejudis mengakibatkan hilang semangat untuk memberi, dan memberi adalah suka-suka. Bukan lagi memberi secara sukarela. 2 Korintus 8 ayat katakan, hendaklah kamu memberi persembahan dengan sukarela, jangan dipaksakan. Tetapi betul kita memberi, tetapi kebanyakan pemberian kita sekarang bukan sukarela, tapi suka-suka. Suka-suka tergolong menurut tokoh gembirino. Narancang. Nah, kita akan baca Roh juga berbicara mengenai hal ini secara serius, bahwa anggota gereja dianjurkan untuk memberi secara terancam. Kita akan juga lihat pengakuan bahwa memang gereja kita tidak terlalu menekankan persembahan untuk berpuluh-puluh tahun, sehingga pada tahun 2002, 20 tahun yang lalu, barulah diambil keputusan karena vote diundi di JC bahwa kita harus memberi secara sistematik dan bukan lagi suka-suka, tetapi betul-betul yang termulia di hadapan Tuhan. Setelah 20 tahun, Yesus belum datang. Kenapa? Sebab masih kasih pemberian persembahan pemilihan suka-suka, tidak sistematik sesuai dengan serangan roh nubuat. Nanti kita banyak membaca mengenai tulisan ini ya. Oke, jadi sedikit
yang pastor sudah tayangkan itu bahwa penataran ini gaya hidup. Gaya hidup ini bukan hanya hari Sabat, tetapi sepanjang masa. Memiliki hubungan yang hidup dengan Kristus, mengakui keagungan Tuhan. Oke, ini yang sangat penting. Dari semua message penatelayanan, perkataan yang paling penting ialah ini, mengakui. Ini termasuk dalam prinsip penatelayanan. Sekiranya saudara dan saya hanya percaya tetapi tidak mengakui, maka kita akan mengalami banyak masalah dan kita akan nampak sebentar lagi ya. Baik, dan kita adalah agennya, rekan kongsi sebagai pengelola, pengurus ataupun mengatur segala milik Tuhan. Baik, sekarang kita pergi ke ini supaya lebih mudah. Kita akan ambil akronim daripada stewardship supaya kita mengerti apa yang ditekankan oleh stewardship sebenarnya. Ada banyak yang ditekankan, masa, tenaga, harta, ini itulah yang kita selalu dengar. Betul, kita akan lihat dari sini juga supaya kita lebih paham dan lebih alihuan. Kita ada seminar penatelayanan kenapa dulu setahan zaman ko STEWARDSJP ilan nahit tahandaman ko pemahandaman ko kadaw stewardship. Jadi pembinaan itu dapat penekanan tingkat perlu kopi ponsen itu posisi dati tu konsoi putih kepuriman karena kita di hati betul-betul menjadi anak Tuhan. Selagi perkataan ini kita tidak dapat selami, maka isi dapat makna stewardship pengtusi nanti kita menghadapi ini persepuluhan iri. Nah kita akan coba dan saya sangat pasti semua kita boleh hafal. Ini saya boleh beritahu semua boleh tahu. Kami saya dan istri ke Kibulu, Kanibungan Pitas. Kamu tahu daerah Kelawat. Ambil pen, kamu tulis dan ini kamu bagi-bagikan yang tidak datang hari ini. Semada yang sakit atau di mana saja tidak dapat sempat datang hari ini. Ini tanggung jawab kita semua untuk memberitahu kepada mereka. Kita pergi ke S yang pertama. S yang pertama, salvation. Atau saya ambil sebetulnya keselamatan, tapi supaya lebih mudah kita ambil S, selamat. Kejadian 3 ayat 15, ini adalah nubuatan pertama dalam Alkitab. Kejadian 3 ayat 15 mengenai Yesus. Kemudian Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 17 ayat 17. Semua perkara ini dua hal, kita akui atau kita terima. Dua perkara ini harus ditanya setiap kali kita mau tahu apa itu stewardship. Adakah saya mau terima keselamatan itu yang diberikan oleh Tuhan secara percuma? Satu, kedua, adakah saya mengakui? Ya, tadi saya katakan bahwa dalam stewardship, mengakui itulah perkataan yang paling penting dari segalanya dalam stewardship. Jadi yang pertama ini, mari kita lihat ya. S yang pertama, salvation. Ini sudah ada sebenarnya, nanti saya akan kasih kamunya waktu expo nanti. Ya. Jelasan Kejadian 3 ayat 15. Inilah nubuatan sekolah sebab kita sempat lalu. Siapa yang akan baca kita sudah tahu. Aku akan membuat kamu dan perempuan ini saling bermusuhan. Keturunanmu dan keturunannya akan selalu bermusuhan. Kamu akan menggigit tumit keturunannya yang laki-laki. Tetapi keturunan itu akan menghancurkan kepalamu. Kejadian 3 ayat 15.
terjemahan sederhana Indonesia, TSI. Artinya, begini, betul, ular itu berjaya menggigit tumit. Gitu ya. Tatan. Kemudian ini dosa bisa ditulang dosa betul-betul telah membuat dia mati di kayu salib karena bisa dia. Tetapi pada hari ketiga Paul akan jadi Paul berbuat bosnya nayai mesti malaikat dogon darne pangalog di tontolog datne penutup pelobong Yesus nayai malaikat di dogon 1/3 nganu kagak ya nggak abusai batun orang kata kita malaikat dogon dia kamu tahu apa yang terjadi? Waktu itu Yesus bangkit. Pada waktu itu, waktu kebangkitan dia yang membuat kepala dia injek. Betul, Yesus nakokot tetatan atau tampangil kata kayu tampangil. Kalau dia ada kokot tampangil kayu, ngaham kata tahu. Nakokot kok disosok dulu. Honggo dia tahu. Memang pisos. Memang itu loh. Dan waktu buat katakan sejak Yesus bangkit, iblis atau setan tidak lagi boleh pergi ke halaman surga. Artinya sebelum itu dia boleh datang ke tempat itu. Tetapi kemudian sejak itu dia tidak lagi dibenarkan. Dan sepatutnya kita yang mati dengan dosa kita, pasal next sudah jelaskan, tetapi Tuhan yang telah mengambil, Yesus Kristus yang mengambil tempat. So salvation, adakah kita mau terima penyelamatan ini? Dan inilah dia, prinsip dia. Sebagai penatelayan, sebagai anggota gereja Seventh-day Adventist, penatelayan adalah mengakui kabar baik keselamatan atas pemberian Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Inilah Injil kebenaran yang harus disebarkan kepada seluruh bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Yohanes 3:16, Tuhan memberikan Yesus, salah satu dari ketuhanan, Tuhan telah diberikan kepada dunia. Boleh mungkin Yesus telah memang kalau dia kita suruh sejak malaikat untuk tebus orang tuh boleh sediakan Tuhan katakan begitu. Nah, pesuruh ini boleh ganti diri semua pilih tebus dosa. Tetapi tidak demikian. Tuhan atau surga beri yang terbaik kepada dunia. Yang terbaik kepada dunia diberikan. Itu sebab ada pertanyaan nanti, kalau surga kasih yang terbaik, apa respon kita? Adakah kita kasih nasi yang terbaik atau yang suka-suka? So ini adalah bagian dari pertanyaan yang dari saat ke saat. Oke, prinsip Alkitab, penatelayan adalah mengakui Yesus adalah Juru Selamat dan Tuhan. Ini Tuhan kita harus akui yang Yesus itu Juru Selamat, betul satu. Tetapi selain itu kita juga akui yang dia itu adalah Tuhan. Dan betul kalau kita lihat dalam Matius 4 ayat 7, waktu habis selesai puasa, kemudian ular datang kepadanya dan dia berada di loteng atau di tingkat atas. Dia katakan jatuh bapaklah, ada juga yang akan ambil kamu, sambut kamu. Tetapi Yesus sendiri yang cakap, Yesus sendiri dia cakap, tengok. Janganlah kamu mencoba Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Ini Tuhan Yesuslah, bukan saya. Yesus. So dia sebenarnya adalah Tuhan juga. Oke, boleh dapat tangkap sana. Kemudian mengasihi Tuhan sepenuhnya.
Prinsip Alkitab sebagai pendatalan, mari kita mengakui bahwa pendatalan adalah sambutan kasih dari hak manusia yang sepenuhnya terhadap Tuhan. Respon kita terhadap Tuhan. Oke, ini S. T. Ini 2 S malam atau 2 malam yang lalu pastor. Mengenai time, masa atau tempo. Dan pastor semua ayat ini juga pastor telah bahas. Semua ayat itu saya ketahui yang itu semua dibahas bahwa semua waktu adanya dan Tuhan juga menciptakan masa. Masa ini ciptaan Tuhan yang memberi dan Tuhan juga yang menganugerahkan masa. Setiap kita 24 jam. Kita harus mengakuinya. Kalau tidak, nah itu topik semalam. Kalau tidak mengakui masa hari itu diciptakan oleh Tuhan, itu sebab akan timbul agama lain. Dia akan sebut, kita boleh berbakti apa saja, di mana saja hari. Apa sebab? Mereka tidak mengakui yang itu adalah milik Tuhan. Jadi suka-suka dengan suka-suka dengan pikir tadi. Sebab dia tidak mengakui hari itu adalah Tuhan. Tapi dia tahu kita Adventis masih ada juga cobaan kita ini kan. Kamu tahu cobaan yang paling tinggi untuk Adventis hari Sabat nih, waktu buka Sabat dan tutup Sabat. Itulah biasa kelemahan kita. Kalau sudah mau buka Sabat sudah besok harap-harap beda. Ini matahari ini cepat betul mau turun hari ini. Pernah di pohon turun semua pada apa? Pada begitu kan. Baik terakhir cepat mau Sabat sudah. Cuma ada kerja. Hati-hati dengan itu. Kemudian baju pun belum kena setrika hari Sabat. Hal-hal yang remeh. Kemudian bila mau tutup Sabat ataupun tidak baik kan? Sikap pada orang ini habuk. Timuan pun lembab tadi baik namanya. Itu solo dan doi hantalan nila. Paling teruk lagi, berdoalah cepat untuk ketutupan Sabat. Dengan amin di hati, yes. Seolah-olah celebration menutup Sabat. Otot itu Aisyah di Sabat. Ini adalah cobaan kita, termasuk saya dan saudara. Kan? Walaupun kita sudah tahu sebenarnya yang hari ini itu hal yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan pastor sudah jelaskan juga bahwa waktu kita sangat cinta. Saya ingat kalau itu pastor Bodo waktu kita pergi waktu di Tuhan di Poklosi. Kemudian Bengkong Aisyah masih lagi dia COVID waktu itu kan, jadi saya pilih ini dia saya mau penumpang tiga sio waktu apa di jalan ya gadis buahku happy kawin macam baru lagi sama kawin saya belum puas sama dia sio dia manusia apa dia lagi sangat cinta. Kalau ada masalah kita sekarang dengan suami istri, selesaikan. Jangan tunggu matahari terbenam. Kalau ada masalah kita dengan anak-anak, damai, damaikan secepatnya. Karena masa itu berlalu cepat.
saya sangat disentuh. Ada satu topik yang Pastor Daniel dulu bahas mengenai masa. Menangis hati saya, sangat menangis. Yang paling penting dalam usia kita bukan angka, tetapi pesankan. Kemudian pesankan untuk Pastor Daniel dari umur 1 sengkan 50. Bukan yang 1 dan 50 yang penting. Yang sangat penting yang sengkan. Alhamdulillah, apa yang kamu buat untuk Tuhan. Itu saya tidak lupa sampai sekarang. Itu sebab mari gunakan masa yang baik. Dan akui masa itu siapa punya? Tuhan punya. Bukan kita punya pun. Salvation ini pun Tuhan punya. Time pun Tuhan punya. Dia hanya bagi kita kepercayaan untuk menggunakannya. Dia berikan untuk tujuan-tujuan yang sangat luar biasa. Tuhan pencipta, masa itu komitmen Tuhan, harus sabar, gunakan masa untuk kemuliaan Tuhan, masa itu harus dihargai. Jadi ini sebagai penetelayan, mari kita mengakui bahwa Tuhan meminjamkan kehidupan kepada manusia. Tepat sekali apa yang Pastor katakan dalam khotbah semalam 2 hari lalu. By S, T, I ialah energi. Nah, ini juga disebut kan, Pastor. Mas, ini tenaganya siapa punya? Tuhan yang kasih kita tenaga. Oh, sorry tahun kuda-kuda na agad di hinahin Pastor Beno. Minsan ta daw, nalipon niya siya daw. Na ako na sambut. Telepon na ito na di karagudi. Ito ako na di. Oh, Pastor, nagpunta ka kung iyo ho iti kabuhan daw. Hade, nagsakit di Pastor yo. Ang naman ni Pastor din daw. Ilo, may pomong, sa damomong ilo din daw. Ang atok ka na, makapalaya ka daw ay kang kuti Pastor po. Pastor Mansur. Sudah ka mamomong. Ilo, may pomong. Sukor na kapiyagat Tuhan telah memberi dia kesehatan dan tenaga bekerja. Amin. Dia cakap amin kita. Tuhan memberi kita tenaga. Kami nintang nga napomong kita agagaya na napomong ko minintang kamu tingok kamu biya kerja. Sekali kamu tingok, ade di mana tenaga saya ambil ya. Begini nomot ko na ngayon. Itu dari Tuhan, bukan dari kita. So mari kita mengakui ya, kita akui bahwa Tuhan memberi tenaga kepada manusia. Kemudian tenaga harus untuk kemuliaan Tuhan. Oke, W semua kita tahu. Ini pasti uang atau wealth, uang atau harta. Paling enggak itu harta lah. Matius 6:11-21, saya tidak akan bahas ini sebab kita ada pembahasan khusus untuk ini pada hari Sabat nanti ya. Tapi saya mengundang kita untuk mengakui bahwa Tuhan layak memberi kita semua harta yang Tuhan percayakan kepada kita. Hal na pakarita dati ang konsiko ng kinaringan minanahak dati tusin dan minamali kita rita. Kada dati sa manuwa. Hal na walay dati ita sanang-sanang kinaringan minanahak dati tusin kanaka minamansay bisa mengerti walay tiyanan dati damot petik pamaguna. Damot itu mandiri. Baik. Nununong ko hari dati mata de baik ilan po kumusarahan natin patahak ko dati ilan po dalam kinaringan. Ilan sa batong pinay gumunti pengalaman na no abis na puli na dahil sa baong gumunti komen ang gutat ang malubis ko piya. Bahwa muna saya sebagai pengurus bahkan kongsi Matius 25 ayat 14, Matius 25 ayat 19 ini sangat luar biasa.
Jadi sebagai pengetahuan aku membaca nanti banyak aku membaca nanti pas next dan pertanggung jawaban keberatuan. Kepuriman itu kemudian dinempuh pinatumboyo. No, kita ini hanya diberi kepercayaan saja untuk hal-hal mengenai harta, maka kita rela memberi, meminta berkat dari Tuhan. Itu sebab kayak begitu ini anggota-anggota itu dulu komunitas ini mereka tanam padi di luar musim, tapi wayangnya hari keluhan jadi minggu nakatali nehelkan di bunga, wah pasti lo deparai. Jadi mana dulu motor kita doakan, yang sana dulu nehelkan itu pasal-pasal di kolam, jangan doakan. Sebab kalau kita tahu dalam Mazmur 67 ayat 7, tanah memberi hasil oleh sebab Tuhan yang telah memberkatinya. Semua hasil-hasil itu adalah Tuhan yang telah memberikan, memberkatinya. Jadi harus bertanah dan kita binai. Kenapa kita tidak minta berkat kepada Tuhan? Walaupun tanah itu sudah jadi berkat, tanah itu memang sudah berkat sedia. Tetapi dari kita, aku nanti komen dulu, pastor, sejak saya kasih itu doa dulu saya tidak berapa sayang begitu tanah, bukan tidak sayang tapi tidak kenal urus. Tetapi setelah saya doakan, atau urusan mungkin nanti kembali tanah di mangrove sampul hari, saya tidak tenaga lagi tapi saya sampul, ya sonam. Bila namun disayong naman, nagdahay akan pasal konsiko ng pera. So, habang ng perubahan. So, kalau terbilang, jika tanah itu tidak menjadi milik penama saya, baik, tinggal cerita nanti. Oke. Ada satu tempat saya tidak sebut di mana. Pasal, saya sudah atur semua nih, ini tanah, saya sudah apply. Tapi hari ini oleh sebab sudah kena bless, kena berkat, apapun Tuhan punya rencana, kalaulah ini bukan milik saya, penama saya lah, pemilik negara nanti, saya sudah pasrah. Sebab didoakan hari ini, biarlah terjadi Tuhan punya kehendak. Semada dia percayakan kepada saya terus mengurus atau tidak, terserah. Saya persuaskan. Sebentar lagi. Impact mo ko kaya ko biar kumada sa sangulo. So kalau dulu kalau pendapatan saya pastor di tanahku memang saya tahu juga mau kasih bagi persepuluhannya sejak karena doa waktu itu. Apalagi di tengah hutan kami ada gitu bosan selatan dengan pastor yang 10% akan saya kembalikan bagian karena baca dan persembahan pasal dari pembacaan itu saya betul-betul mengambil keputusan dan dia sebut berapa persen persembahan yang diberikan kepada Tuhan. So bukan tanah itu memang berkat dan dia tidak mengubah pun apa-apa untuk tanah. Tuhan tidak pernah pun dapat mengubah apa-apa. Dia mengubah perspektif kita tentang berkat yang Tuhan telah amanahkan kepada kita. So, ini semua memberitahu bahwa tanah atau usaha kita ini hanya sementara saja. Kalau kita sudah minta didoakan, maka semuanya adalah milik Tuhan. Tapi jadi Pastor Junius ini bila di bayar di jual WC di Lumon. Bila suanya ng kagataan di Pasarwin. Bila di kota Mondo OJS Dewan 11 Spot. Dan saya akan beritahu kamu luar biasa ini. Biasa, tapi saya kasih tahu sediakan di satu gereja lah. Di kota Mondo sebelum ini mereka hanya terutama koset. Persembahan mereka setiap bulan ialah di bawah 18.000, pernah sekali 20.000 pungutan persembahan satu bulan. 20.000. Tetapi pada
masa pengukuhan pelayanan, dan mereka telah mengambil inisiatif yang General Conference dan SSD telah lakukan, bahwa persembahan secara sistematik dilakukan. Artinya miagala persepuluhan persembahan deh, miagala insanan pada persembahannya dimasukkan dalam sampul persembahan. Mereka bulakan pada bulan 7, bulan 6 karena umum sudah di gereja. Dia katakan pengumuman pertama, baik gereja telah memutuskan pada Sabat pertama bulan Julai kita akan memulai persembahan secara sistematik. Anggota gereja sistematik. Pengumuman ketiga, Sabat depan kita sudah mulai pungutan persembahan secara sistematik. Setelah mereka pungut bulan Julai, tadi pungutan mereka hanya di bawah 20.000. Elder JC juga boleh kasih tahu saya, Pastor President, hampir 50.000 persembahan mereka. Dan lepas itu ada drop, memang ada 36.000, tapi masih sangat jauh daripada yang lalu. Dan dia naik lagi sedikit pada bulan September. So maksud dia hasil daripada doa. Silakan. Ini kalau dokter saya tidak mau kasih tahu siapa, dia bilang pasal yang memotivasi saya kasih kepada Tuhan. Semua ini Tuhan punya, ini dia bilang. Semua Tuhan punya. Kalau kita mencapai level begituan selfish, semua pikir yang pasal sebut pikir kan, tamak itu lukis semua. Kalau saudara dan saya memberi persembahan secara sistematik, saya dan saudara akan menjadi lebih disiplin penggunaan uang. Ini sangat pasti, sangat pasti. Ada yang kita mau sudah, tetapi oleh sebab kita mendahulukan Tuhan, kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai hal ini. Jadi di sini saya tidak tahu adakah acara ini boleh dijalankan atau bagaimana di tempat ini, tetapi di tempat yang lain sebelum ini 100% mereka adakan pemberkatan ataupun minta didoakan, termasuk ke rumah dan sebagainya. Oke, gunakan harta untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya mau tunjukkan yang ini. Kita tengok dalam nasihat buku Penataan pasal 40 dikatakan begini: persepuluhan dan persembahan diasingkan lebih dahulu, keteraturan dan rencana. Yang pertama persepuluhan, lalu belanja dapur. Tidak. Buat ataupun bawa saya itu. Yang pertama persepuluhan, selepas semua persepuluhan, persembahan diasingkan. Persembahan diasingkan. Okon kahit alu-alu, alu-alu apa kita persembahan. Walau buat tidak mengajar kita berbuat demikian. Kalau kita baca ayat ini, setelah persepuluhan diasingkan, barulah pemberian dan persembahan diasingkan sesuai dengan kadar berapa yang Tuhan telah berikan kepada. Kadar itu adalah persen. Kita lebih terjemahkan itu berapa persen. Tapi kita jangan pergi ke sana dulu. Saya membahas ya. Saya hanya memberitahu bahwa wealth di bagian harta, first persepuluhan, kedua persembahan. Oke, itu malam ini. Bagaimana itu terjadi? Selain daripada awal buat, nanti kita bahas. Oke, kemudian SD jam berapa sekarang? Oke, besok kita sambung lagi yang lainnya kayak tadi lagi. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, saya mengajak seluruh umat Tuhan di daerah Kelawak ini, STEW atau Salvation Time Energy Wealth ini adalah semua milik Tuhan. Dia percayakan kepada kita, dan kita hanyalah rakan kongsi dalam mengurus
berkat Tuhan. Akan ada banyak pembahasan selepas ini, tapi kita sangat percaya ya, mari kita sama-sama anggota gereja daerah Kelawat ini. Saya mengajak saudara-saudari semua dengan hati yang mau diurapi, membuka hati kita oleh Roh Kudus. Bagaimana saudara boleh mempercepatkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Semuanya ini sebenarnya berbicara tentang hati, di mana sejauh mana hati kita telah kita berikan kepada Tuhan. Sampai jumpa besok dan Tuhan memberkati kita. Amen.